Raja Ampat, obral izin tambang duluan, gaduh belakangan adalah tema Satu Meja The Forum. Malam ini telah hadir di studio anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor. Pak Ci, malam. Di sebelah kiri saya ada Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik. Malam. Malam. Kemudian ada Ketua Ekspedisi Tanah Papua dari Harian Kompas tahun 2021, Hari Susilo. Malam. Hari. Lalu ada melalui sambungan Zoom, anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwitasari. Malam Mbak Ratna. Ya. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kantor Komunikasi Presiden, namun mereka tidak bersedia untuk hadir. Oke, baik, saya ke Kiki dulu. Bung Kiki, ini sebetulnya kerusakan lingkungan seperti apa yang ditemukan oleh Greenpeace sehingga Greenpeace kemudian melakukan kampanye untuk Save Raja Ampat? Oke. Terima kasih Mas Budiman. Jadi memang kami sebenarnya sudah mendengar bahwa ada tambang nikel di Raja Ampat sejak 2 tahun yang lalu ya, sejak mendengar hasil ekspedisi dari teman-teman Kompas. 2021 ya berarti ya. 2021, maaf bukan 2022. 2022 keluarnya, kita udah baca, kita kemudian isu-isu tambang nikel ini semakin lama makin besar. Nah, kemudian tahun lalu kami mulai mengumpulkan data. Jadi kami ke lapangan, kami melakukan beberapa riset dan kami menemukan ada 3 pulau yang memang sudah ditambang. Jadi kami melihat ada kerusakan di mana totalnya kira-kira sekitar 500 hektar hutan di pulau-pulau kecil itu yang hilang, yang sudah ditambang. Dan kami menemukan juga pada saat hujan, karena hutannya sudah hilang, maka terjadi sedimentasi. Jadi dibawa oleh air, kemudian terlihat sedimentasi di terumbu karang itu, di pesisir. Dan tentu ini kemudian memicu kita untuk menyelidiki lebih lanjut lagi, sekaligus juga kami mencoba berdiskusi dengan masyarakat setempat bahwa untuk memastikan apakah masyarakat setempat ini seperti apa responnya. Dan ternyata yang kami temukan, masyarakat asli yang tinggal di sana mereka menolak, gitu. Nah, dari situ kemudian baru mulai kita merancang satu Sekarang kampanye. Presiden Prabowo telah mencabut 4 izin usaha penambangan. Respon Greenpeace? Ya, yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah pemerintah yang begitu cepat untuk mencabut 4 izin IUP. Namun belum selesai menurut kami, karena bagi kami tuntutan kami itu adalah Raja Ampat harus diproteksi, full proteksi dan permanen. Jadi bukan cuma 4 IUP, tapi seluruh izin-izin tambang baik yang aktif maupun tidak aktif. Termasuk salah satunya yang gas nikel. Kenapa harus dicabut semua? Karena itu satu kesatuan. Satu kesatuan ekosistem di mana cepat atau lambat akan berdampak kepada ekosistem di sekitar itu. Oke, baik. Pak Paul Vincent Mayor. Anda asli Raja Ampat? Iya, saya lahir di Piainemo. Kampung Pam. Ketua Dewan Adat Raja Ampat? Di Papua Barat dan Barat Daya. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Oke. Lalu sekarang sudah 4 IUP dicabut oleh Presiden Prabowo. Harapan Anda? Ya, saya apresiasi. Saya apresiasi respon cepat dari Pak Presiden Prabowo. Tapi juga kita harus perhatikan GAK hari ini. GAK ini perusahaan yang dari tahun 70-an. Tapi kenapa baru sekarang orang ribut-ribut tentang GAK? Karena kalau kita lihat di sana, pekerja orang asli Papua di sana itu di bawah 10%. Di bawah 10%? Iya, saya ke sana tahun 2022 untuk pergi cek itu, pekerjanya mungkin cuma 3%. Orang kerja semua dibawa dari luar. Kontraktor lokalnya tidak dilibatkan, dibawa kontraktor dari luar. Jadi saya lihat memang benar-benar sumber daya alamnya dikeruk,
sumber daya manusianya terpuruk. Ini menjadi satu catatan penting untuk Pak Presiden Prabowo untuk kita harus perhatikan GAK ini. Mereka nambang, ambil sumber daya alamnya, tapi masyarakat adat Papua tidak diperhatikan. Tapi ada suara-suara juga yang di GAK itu yang mengatakan keberatan kalau kemudian tambang itu kemudian ditutup. Mereka bukan orang asli Papua. Oke. Mereka itu asalnya dari Maluku Utara. Mereka bukan orang asli Papua. Jadi saya pikir tiba-tiba Pak Menteri muncul ke sana, ada spanduk yang didesain sedemikian rupa bagusnya, ada yang ikat kain merah di kepala, terus datang berteriak-berteriak di situ, saya curiga by design, didesain. Siapa yang desain? Ya, kita bisa lihat secara kasat mata kelihatan kan. Oke, baik.